kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari Studio L Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema spesial yaitu mengenai gangguan bipolar. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkualsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Putri Nugraheni, SPKJ. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Kita sapa dulu Dr. Putri yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo Dr. Putri, apa kabar? Selamat pagi, baik. Alhamdulillah, kabar baik juga dari aku ya dok ya. Iya. Dr. Putri, hari ini kita bahas temanya ini yaitu mengenai gangguan bipolar atau orang kenal ada bipolar disorder gitu ya dok ya. Ini kan kebetulan kalau kita rajin baca berita gitu ya, katanya kan bentar lagi nih bakal ada hari bipolar disorder sedunia gitu ya, World Bipolar Day gitu ya. Betul, dok ya, 30 Maret. Jadi kan sebetulnya bagus ya dok ya, artinya jangan cuma jadi selebrasi aja, tapi juga ini jadi ajang untuk semakin meningkatkan awareness kita terhadap ya mental health gitu ya dok ya. Salah satunya adalah mengenali apa sih yang dimaksud dengan gangguan bipolar, karena kan makin kesini kan makin sering denger ya istilahnya ya dok ya. Sebetulnya dimaksud dengan gangguan bipolar atau bipolar disorder itu seperti apa sih dok penjelasannya? Oke, jadi gangguan bipolar itu sebenarnya adalah sebuah gangguan yang terkait dengan mental yang mengenai suasana perasaan orang yang menderitanya. Suasana perasaannya itu jadi bisa berubah dari mulai suasana perasaan yang menurun atau yang kita sebut dengan depresi menjadi suasana perasaan yang sangat meningkat atau yang kita sebut dengan manik. Bila seseorang itu dalam seumur hidupnya pernah mengalami minimal satu perasaan depresi dan satu perasaan manik, maka orang tersebut kita sebut mengalami gangguan bipolar. Gitu. Jadi seperti ada dua kutub ya dok ya. Betul, kalau dipikir-pikir kutub utara, kutub selatan, ini kutub manik dan kutub depresi gitu ya. Tapi intinya dokter, apakah memang harus selalu seperti itu fasenya? Dok, intinya oh dia lagi manik ya manik gitu ya, terus nanti dia jadi depresi, atau bisa juga di tengah-tengah itu ada periode orang ini ya normal aja gitu, seperti tidak ada masalah bipolar gitu, atau mungkin campuran keduanya barangkali. Bipolar sendiri itu kan memang artinya adalah bipolar, dua kutub, tetapi memang tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang ada beberapa episode yang tercampur antara kondisi depresi dan kondisi suasana perasaan yang manik. Atau bisa juga di antara salah satu episode suasana perasaan, orang tersebut merasa baik-baik saja atau tidak merasa depresi dan tidak merasa manik. Tapi tetap kita menyebut itu sebagai gangguan bipolar. Jadi orang dengan gangguan bipolar itu tidak sepanjang waktu kita lihat selalu depresi atau selalu manik atau selalu keduanya. Ada periode di mana dia bisa bekerja, di mana dia bisa beraktivitas dengan baik karena suasana perasaannya gitu ya? Betul, karena suasana perasaannya baik-baik saja. Suasana perasaan gitu ya. Iya, jadi tadi betul. Istilahnya episode ya, sudah seperti sinetron ya dok ya, episode manik dan episode depresi gitu, atau bahkan di tengah-tengahnya tadi bisa mix atau sebetulnya ya normal-normal aja gitu ya dok ya. Nah ini kan agak unik ya dok ya, artinya kan mengapa sih kok bisa gitu ya seseorang ini mengalami atau mempunyai tadi dua kutub tadi istilahnya, seperti walaupun mungkin nggak selalu seperti itu. Intinya memang apakah memang ini faktor genetik yang lebih dominan atau memang ada faktor lingkungan juga dok? Kalau kita bicara penyebab atau faktor resiko di sini yang bisa dikaitkan, katakanlah seperti apa sih dok? Ya, sebenarnya semua permasalahan mental itu selalu ada yang namanya faktor resiko dan juga faktor pencetus, dan itu dua hal yang berbeda. Orang-orang biasanya menganggap faktor pencetus itu disamakan dengan faktor resiko atau penyebabnya, padahal itu dua hal yang berbeda. Di dalam kondisi-kondisi gangguan mental, faktor resiko itu selalu berkaitan dengan genetik dan lingkungan, jadi tidak serta-merta genetik murni atau lingkungan murni. Contohnya genetik itu yang keturunan, dan yang lingkungan itu misalnya seperti pola asuh,
kemudian trauma-trauma masa kecil, pengabaian, ini pada kasus gangguan bipolar. Neglect gitu ya. Neglect, betul sekali. Sementara faktor pencetus itu adalah hal-hal yang dalam tanda kutip sekedar mencetuskan ketika seseorang itu sudah punya kerentanan mengalami gangguan bipolar. Contohnya apa? Kondisi-kondisi ekonomi, tekanan pekerjaan, masalah-masalah relasi, dan lain sebagainya. Belum lagi ini di tengah pandemi juga ya, Betul Dok, sekali. ya. Tentunya jadi tantangan tersendiri juga bagi orang-orang yang mengidap bipolar disorder ini untuk bisa lebih survive, artinya lebih bisa mengendalikan tadi suasana perasaan hatinya begitu ya, Dok, ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi memang tadi ada faktor resiko dan faktor pencetus gitu ya. Ada kerentanan sebelumnya dan mungkin ada sesuatu yang jadi men-trigger akhirnya jadi timbul gejalanya ini gitu ya, Dok, ya. Jadi sebetulnya ini bisa didapat apakah memang rata-rata ya, Dok, ya, secara statistik barangkali ini kebanyakan di usia produktif atau dewasa gitu baru mulai muncul gejalanya, atau bisa lebih dini, Dok, mungkin anak-anak atau remaja gitu, sehingga jadi harus lebih aware sejak awal nih, Dok, sebagai orang tua juga katakanlah. Karena gangguan bipolar ini sangat kuat faktor resiko genetiknya, maka memang biasanya dia muncul lebih dini daripada gangguan-gangguan mental yang lain. Di lain gangguan yang memang terjadi pada masa kanak ya, Mbak. Biasanya munculnya itu pada usia remaja. Sebuah penelitian itu mengatakan bahwa rata usia kemunculan episode pertama gangguan bipolar itu di usia 17-18 tahun. Jadi kita seringkali menyalahartikan kondisi gangguan bipolar ini sebagai penentangan anak remaja biasa gitu. Seringkali orang tua atau pengasuh itu salah mengartikan kondisi dia depresi sebagai kondisi nakalnya anak remaja misalnya. Nakal remaja itu. Pada umumnya gitu ya, pembangkangan tadi dokter bilang. Benar. Tapi berarti ini sebenarnya kalau genetik sebenarnya ada masalah apa gitu mungkin di otak gitu ya. Jadi secara anatomis atau organ gitu ya, Dok, kita bicara ada ketidakseimbangan atau bagaimana sehingga artinya jadi timbul tadi mengganggu suasana perasaan hatinya gitu kan ya. Jadi yang benar-benar ekstrim, kutub ini seperti ini manik, dan kutub yang berikutnya yang depresi. Ini kan artinya bertentangan gitu ya. Dua kubu yang sangat bertentangan gitu, Dok. Dalam otak kita, otak manusia itu ada di dalamnya zat-zat kimia yang dinamakan neurotransmitter. Neurotransmitter ini adalah zat-zat kimia yang mengatur banyak fungsi di tubuh, tetapi salah satunya mengatur juga suasana perasaan kita sehari-hari. Nah, neurotransmitter ini ada yang mengatur supaya kita happy misalnya, supaya kita bersemangat, supaya kita rileks, supaya kita merasa puas, ada perasaan mendapatkan reward, dan lain-lain. Bila terjadi ketidakseimbangan dari neurotransmitter ini, maka harusnya yang kita merasakan senang saat ada pemicu dari luar, itu kita tidak bisa rasakan, lalu muncullah gejala depresi. Saatnya kita harusnya mendapatkan kepuasan dari melakukan sesuatu yang ada rewardnya, itu jadi kita tidak rasakan seperti itu. Bagus sekali penjelasannya. Jadi ternyata tadi ada yang namanya neurotransmitter yang mengatur, artinya apa ya, mengirim sinyal-sinyal pesan-pesan informasi. Kalau harusnya kita senang tuh ya sebetulnya senang ya, Dok, ya. Ada yang men-trigger sesuatu yang even yang menyenangkan gitu, tapi ini malah sebaliknya begitu ya, Dok. Iya, ya. Betul sekali. Jadi kalau dilihat dari gejalanya, katakanlah gejala tadi manik itu seperti apa, dan yang depresi mungkin orang sudah banyak tahu ya. Kalau yang depresi kan pasti oh ya sedih lah bawaannya. Tapi kalau yang manik ini berarti yang benar-benar extremely happy atau bagaimana, Dokter? Manik itu seperti kebalikan dari suasana perasaan yang depresi. Jadi kadang-kadang extremely happy, tetapi kalau kita extremely happy, tentu saja kita jadi lebih mudah terpicu kemarahan karena energi kita meningkat. Energinya meluap. Iya, betul sekali. Jadi tidak hanya happy, tapi sering juga marah-marah atau kita sebutnya irritable. Seperti ya? mudah terpicu, lebih sensi gitu lebih ya. sensi gitu. Juga kekurangan
keinginan untuk tidur, banyak energi, dan seperti halnya orang yang sedang gembira sekali, jadi banyak bicara, banyak melucu, banyak ide ya banyak katanya. ide, banyak dandan, traktir teman dan lain-lain. Oh, artinya jadi ekstravagan gitu ya, Dok ya. Betul sekali. Jadi intinya karena memang ada energi yang tadi lagi apa ya istilahnya lagi naik-naiknya gitu ya, Dok ya. Jadi artinya perubahan emosinya ini sendiri juga kalau yang extremely happy juga agak hati-hati juga gitu ya, Dok. Ada resiko juga gitu ya, Dok. Tapi tidak semua ekstrim seperti itu, Mbak. Ada juga yang tidak se-ekstrim itu, yang justru kalau kita melihat dari luar, ini orangnya tadinya misalnya prestasinya biasa saja. Sekarang kok jadi super berprestasi. Brilian gitu. Brilian, super produktif. Ternyata itu karena kondisi maniknya, tapi karena tidak terlalu ekstrim kita sebutnya episodenya hipomanik. Gitu. Makanya tadi sampai ada istilah sampai kurang tidur, nggak bisa tidur, mungkin jadi gangguan tidur jadi masalah tersendiri juga gitu ya, Dok ya. Karena memang tadi idenya lagi meluap-luap gitu ya, Dok ya. Tadi ada istilah hipomanik juga gitu ya. Ini yang lebih lebih rendah grade-nya atau bagaimana maksudnya, Dok? Sebenarnya bukan grade ya, tetapi intensitas. Intensitas dari maniknya itu sendiri. Depresi pun juga ada intensitasnya. Ada yang sangat berat, ada yang sedang gitu. Manik juga seperti itu. Jadi kalau yang depresinya masih ringan, artinya apakah masih bisa bersosialisasi atau masih bisa kerja walaupun semangat kerjanya juga katakanlah nggak terlalu ada gitu ya. Tapi kalau yang sampai berat sekali juga seperti apa itu, Dokter? Kalau ciri-cirinya barangkali ya. Depresi yang ringan pada dasarnya biasanya fungsi-fungsi dia sehari-hari itu masih bisa ada gitu fungsinya. Entah itu fungsi pekerjaan, entah itu fungsi tidur, fungsi-fungsi basic itu masih terjaga. Tetapi pada depresi yang berat, fungsi-fungsi itu biasanya sudah hilang sama sekali atau hampir tidak ada. Sampai nafsu makan mungkin nggak ada gitu ya, Dok. Dan seringkali disertai juga dengan berhalusinasi, mendengar suara bisikan, mendengar bayangan yang sebenarnya orang lain tidak lihat. Seperti itu biasanya terjadi pada depresi yang berat, meskipun tidak selalu. Oh, ini kok jadi khawatirnya ini kan soalnya ada juga kan misalnya schizophrenia atau apa, itu kan juga kan seperti mendengar bisikan-bisikan gitu, halusinasi, mungkin suara atau penglihatan gitu ya, Dok. Ini artinya depresi ini sendiri kalau yang berat dan dibiarkan ada resiko menjadi seperti apa sih, Dokter? Resiko depresi berat itu sebenarnya yang paling berat adalah kemungkinan adanya ide-ide untuk mengakhiri hidup. Ya Allah. Ya, itu yang paling beratnya. Tetapi memang pada beberapa orang ada gejala-gejala halusinasi, namun bukan berarti ini sama dengan skizofrenia. Perlu dibedakan ya, Dok? Perlu dibedakan. Bukan berarti kalau saya mengalami depresi berat yang merupakan bagian dari gangguan bipolar, berarti saya bisa menjadi skizofrenia. Bukan berarti seperti itu. Gitu. Karena itu adalah dua kondisi yang berbeda. Dua kondisi yang berbeda gitu ya. Tapi memang kalau ini dibiarkan, artinya tadi resiko, tadi ada ide-ide mau mengakhiri hidup gitu ya, atau mungkin merugikan orang lain di sekitarnya gitu. Artinya kan ini jadi persoalan gitu ya, Dok ya, sehingga kita perlu mengenali gejalanya lebih awal, sehingga penanganan lebih awalnya itu juga perlu nanti ditekankan seperti apa gitu ya. Oke, Dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya untuk lebih detailnya lagi seperti apa ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Putri Nugraheni SPKJ. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Rumah Sakit Hermina Bekasi, masih membahas mengenai gangguan bipolar. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021-2520-666 atau kirim pertanyaan Anda via email di drkuelsinta@yahoo.co.id. Dan dokter, dilanjutkan kembali ya.
Jadi sebetulnya seandainya nih ada pemirsa di luar sana ya mungkin lebih aware ya terhadap mental health-nya gitu ya dok ya. Atau di sekitarnya ternyata ada orang-orang tersayang, terkasih yang barangkali punya gejala yang seperti dokter sampaikan sebelumnya di segmen awal, yaitu kok ada gejala seperti manik ya atau gejala depresi ya gitu ya. Jadi sebetulnya apa sih langkah yang paling tepat yang bisa diambil apalagi di tengah pandemi COVID-19 gitu ya, ada stresor besar juga nih gitu ya. Jangan sampai nanti kondisinya dibiarkan berlarut-larut karena nggak mau melakukan pemeriksaan, barangkali ditunda gitu ya, malah jadi lebih tidak baik gitu kan dampaknya. Kira-kira seperti apa dokter? Untuk diri kita sendiri yang merasa mengalami hal-hal yang tadi kita bicarakan, itu tentu saja kita yang pertama hindari self-diagnosis ya. Jangan sampai kita mendiagnosis diri sendiri. Sekarang selama pandemi ini sudah banyak jasa-jasa telemedicine, telekonsultasi, dan juga bisa lewat online yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Konsul online ya? Konsul online. Dan bila kita belum bisa untuk meningkatkan kesadaran mengenai diri kita sendiri, maka tentu saja kita bisa bergantung pada orang-orang di sekitar kita untuk memperhatikan dan menjaga kita gitu. Jadi kalau orang-orang sekitar kita yang lebih aware terhadap kondisi kita, itu juga tidak masalah gitu. Karena kan banyak orang-orang dengan bipolar ini masih remaja. Masih remaja tentu saja mungkin ada yang menyadari, ada juga yang masih belum menyadari dan masih dalam pemantauan orang dewasa. Nah, disitulah lingkungan berperan sangat penting. Jadi lingkungan di sekitar kita seperti teman, keluarga, guru, dosen, guru, kan pasangan, mahasiswa tuh kan betul, itu banyak perilakunya sekali. ada yang unik ya gitu ya. Iya, betul. Kita harus raise awareness, jadi meningkatkan kesiagaan dan kesadaran diri bahwa kondisi ini tuh ada loh di masyarakat. Kalau sampai ada hari bipolar sedunia, artinya ini kan kondisi yang sangat penting dan banyak terjadi di masyarakat. Tuh. Jangan sampai kita justru menstigma orang-orang dengan gangguan bipolar. Kalaupun kita tidak mengetahui apa ya nama kondisi ini, apakah gangguan bipolar ataukah bukan, tidak masalah. Kalau kita melihat ada sesuatu yang berbeda dengan orang tersebut, tidak ada salahnya kita mendekati. Bagus-bagus kalau misalnya bisa diajak untuk berkonsultasi. Terbuka gitu orangnya. Betul, ya. Iya. Intinya sih memang diajak komunikasi, tapi sekali lagi jangan yang self diagnose tadi ya dok. Ya. Mentang-mentang zaman sekarang mudah sekali mengakses informasi, sedikit-sedikit kita cocok logi gitu. Cocok nih gejalanya sama gangguan bipolar, nggak seperti itu juga ya dok. Ya, tetap harus ada bantuan profesional untuk mengukur gitu ya secara objektif nih apakah memang yang dialami oleh orang terdekat ini atau bahkan saya sendiri gitu ya adalah memang gangguan bipolar atau mungkin yang lain, barangkali mirip-mirip kan, ada diagnosis banding kan kalau penyakit ya. Tapi kalau untuk masalah kejiwaan seperti ini apakah pengukurannya juga agak lebih unik lagi dengan wawancara pastinya atau bagaimana dokter? Pengukuran semua kondisi mental itu standar yang paling utama adalah wawancara khusus, yaitu yang disebut dengan wawancara psikiatrik. Wawancara psikiatrik harus dilakukan oleh seorang dokter spesialis kedokteran jiwa yang memang sudah terlatih untuk melakukannya. Jadi tidak mungkin bisa self-diagnose gitu. Dan tidak mungkin cukup hanya dengan melihat suatu form online. Oh iya. Dan kita juga menggunakan juga tools, jadi alat ukur yang terstandar. Sehingga alat ukurnya adalah sebuah form dan juga dokter itu sendiri yang menjadi alat ukurnya. Jadi dengan melakukan wawancara kan kita bisa melihat langsung ya ini kira-kira seperti apa sih, apa pola pikirnya juga atau apa sih yang ingin digali sebetulnya dokter? Yang ingin digali sebenarnya semuanya dari mulai biologis, psikologis, sosial. Psikologis termasuk pikiran, perasaan, dan perilaku. Pikiran, perasaan, dan perilaku gitu ya. Betul sekali. Nah, kalau memang ternyata iya nih benar kamu mengidap lah istilahnya, menyandang gitu ya, menyandang bipolar disorder dan kamu lagi episode yang ini nih gitu ya. Biasanya juga
edukasinya seperti apa? Karena kan ini bisa dibilang kan sepanjang hidupnya ada kondisi bipolar disordernya ya. Jadi bagaimana mungkin mengendalikan suasana perasaannya tadi ya dok ya, supaya barangkali mendekati stabil lah sebisa mungkin, dioptimalkannya seperti apa dokter? Ya, berarti untuk penanganan ya, penanganan semua kondisi mental pada dasarnya itu terbagi 3, biologis, penanganan biologis, penanganan psikologis, dan penanganan sosial. Penanganan biologis itu termasuk dengan obat-obatan. Kenapa obat-obatan ini penting? Karena semua kondisi mental itu ada hubungannya dengan yang tadi kita bicarakan, neurotransmitter di otak yang tidak seimbang. Itu tidak bisa membaik kalau kita tidak minum obat dan hanya terapi sendiri saja gitu. Jadi kalau kita bisa pilih 3-tiganya, kenapa kita harus pilih salah satunya saja? Gitu ya dok ya? Iya, di-combine. Betul, di-combine. Menurut penelitian pun, kalau kita meng-combine lebih dari satu macam terapi, misalnya kita meng-combine terapi obat dengan psikoterapi atau talk terapi atau terapi berbicara, itu maka lebih efektif untuk mengontrol suasana perasaan orang dengan gangguan bipolar. Seperti itu. Tapi memang tadi sekali lagi ada perlu obat ya untuk meregulasi neurotransmitternya ini supaya jadi jauh lebih seimbang. Ya. Apa mungkin kan ada ya zaman sekarang coba pola diet yang seperti ini dok, artinya secara alami itu akan membantu juga nih menyeimbangkan mungkin hormon-hormon atau mungkin masalah neurotransmitter tadi. Memang agak kompleks atau mungkin jauh gitu ya dok ya, tapi bisa nggak sih seseorang yang dikatakan ada bipolar disorder tuh tidak bergantung gitu? Kan ada yang istilahnya ini jadi terkesannya bergantung pada obat gitu ya. Bisa nggak sih kita dengan ya pola hidup sehat aja gitu? Bisa nggak seperti itu dokter? Kalau bisa atau tidak, sebenarnya saya tidak menyarankan untuk melakukan hanya salah satunya saja. Karena masalahnya ada pada biopsikososial. Biopsikososial sekali lagi ya. Jadi kita jadinya nggak nyambung kalau kita hanya melakukan penanganan pada salah satunya saja. Pasti suatu saat akan timbul masalah biologisnya atau sosialnya bila kita hanya psikologis saja yang ditangani. Betul. Atau timbul masalah biologis dan psikologisnya kalau hanya masalah sosialnya saja yang ditangani. Seperti itu. Jadi tadi ini treatment untuk biologisnya gitu ya. Betul. Dok ya. Kalau untuk yang kesehariannya berarti tadi kan ada self talk lagi terapi bicara juga gitu ya. Terapi berbicara ini juga maksudnya seperti apa sih intinya untuk kesehariannya juga supaya dia bisa lebih menghandle gitu katakanlah dok. Terapi psikologis itu sebenarnya ada yang dilakukan berbasis klinis, jadi berbasis dengan dokter seperti itu, dan juga ada yang bisa dilakukan sendiri loh. Ya, jadi yang berbasis di rumah sakit atau berbasis klinis tentu saja dilakukan dengan bimbingan dokter. Kemudian apa yang didapat dari terapi tersebut bisa kita bawa pulang untuk dikerjakan setiap hari sehari-hari. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ada terapi yang mengubah cara berpikir kita. Ada terapi yang mengubah fokus kita. Ada juga terapi yang membuat kita rileks, jadi mengurangi kecemasan. Hal-hal ini penting untuk orang dengan gangguan bipolar, karena orang dengan gangguan bipolar ini kan yang terkena adalah suasana perasaan. Suasana perasaan ini kan mewarnai kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dia berhenti di terapi klinis saja, sehari-hari setelahnya kan dia tidak bertemu dengan terapisnya. Jadi dia harus punya bekal untuk melakukannya di rumah sendiri. Edukasi di awal ya. Betul sekali. Makanya harus belajar terus juga ya mengenali kondisinya masing-masing gitu ya dok ya. Tadi jadi sebetulnya tipsnya tuh seperti apa? Karena tadi ada terapi yang kita jadi fokusnya tuh lebih lebih terjaga. Ada juga yang tadi lebih rileks dokter bilang. Nah itu maksudnya seperti apa ya dok? Bisa kasih contoh nggak sih dok? Tips-tips kecil aja supaya kita dapat gambaran. Oh ternyata seperti ini toh yang bisa kita lakukan. Dilatih terus setiap hari walaupun mungkin nggak mudah ya dok ya. Tapi kan kita terus mencoba supaya kualitas hidup kita jadi jauh lebih baik walaupun kita menyandang bipolar disorder itu sendiri gitu.
mau kita memiliki gangguan bipolar atau kita tidak memiliki gangguan kondisi sama mental sekali, apapun, misalnya. iya, tentu saja balance di dalam kehidupan itu sangat penting. Jadi terapi utamanya sebenarnya adalah sama dengan semua orang. Hidup dengan pola kesehatan fisik yang seimbang, kemudian menjaga sosialisasi dengan orang lain. Kemudian ada work-life balance, istirahat yang cukup, itu berlaku untuk semua orang. Keseimbangan sekali lagi ya. Nah, terutama dengan orang-orang dengan gangguan bipolar, ini menjadi sangat penting. Karena surprise di dalam kehidupan akan membuat kondisi suasana perasaan tidak stabil. Jadi fluktuatif gitu. Betul, jadi sestabil mungkin kehidupan kita akan membuat suasana perasaan kita juga stabil. Sementara untuk self terapi yang lain yang bisa kita bawa pulang, itu misalnya dengan terapi relaksasi, dengan cara mengatur pernapasan, dengan kalau kita mau fokus dengan meditasi, lalu kemudian bila kita ingin mengubah pikiran kita bisa belajar membuat pikiran alternatif. Yang jauh lebih positif betul, tentunya. yang jauh lebih positif dan rasional. Oke, yang rasional, yang masih realistis, masuk akal gitu betul. Ya dok ya. Oke, jadi pada intinya memang harus dicoba, dilatih terus gitu ya dok ya. Baiklah dokter, kita masuk ke pertanyaan email dulu ya. Ini pertanyaan juga menarik-menarik. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkap ada di bawah ini. Nama, usia Anda atau usia saudara yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Dewi dari Pondok Labu. Dok mau tanya, apa bedanya bipolar disorder dengan split personality disorder atau kepribadian ganda? Terima kasih. Wah, pertanyaannya bagus nih. Jadi memang kalau lagi nonton film-film itu kan kalau film-filmnya thriller atau apa kan juga karakternya ini split personality gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya ada bedanya nggak sih dengan bipolar disorder atau ini sebenarnya mirip-mirip atau seperti apa penjelasannya dari sudut pandang seorang psikiater nih? Ya. Bagaimana dokter? Ini pertanyaan orang yang suka membaca nih sepertinya ya. Pertanyaannya bagus sekali. Split personality disorder atau kepribadian ganda itu tidak hanya mencakup suasana perasaan. Jadi orang tersebut bisa memiliki diri yang lain dalam tanda kutip yang berbeda secara satu suasana perasaannya iya, pola pikirnya iya. Kadang-kadang bahkan berbeda jenis kelamin. Jadi dia merasa satu kepribadian itu perempuan misalnya, satu kepribadian lain itu laki-laki, bisa seperti itu. Tampilannya juga Tampilannya bisa berubah. Yang tadinya suka pakai dress, jadi suka pakai baju pria misalnya seperti itu. Dan antara satu kepribadian dan kepribadian lain biasanya tidak saling mengingat, dia tidak saling mengenal. Sementara orang dengan bipolar tidak seperti itu. Yang terpengaruh adalah suasana perasaannya. Jadi di luar suasana perasaannya dia masih mengingat siapa dirinya sendiri, tidak berubah-ubah misalnya pola pikirnya, tidak berubah-ubah misalnya cara berpakaiannya, kecuali saat episodenya berubah. Saat episodenya berubah, tapi antara satu episode dan episode lain itu saling mengingat. Terus orangnya juga ya tetap satu gitu ya. Betul. Kalau split ini memang dengan mudahnya dia bisa switch gitu ya dok ya. Kadang ada yang mudah, tapi rata-rata memerlukan pemicu tertentu. Contohnya yang memang sesuatu yang besar, yang sifatnya tidak harus sesuatu yang besar. Gitu ya. Jadi itu yang perlu dibedakan ya. Kalau bipolar disorder itu lebih ke gangguan suasana perasaannya sekali lagi yang tadi dua kutub tadi, sedangkan yang split personality benar-benar berganti karakter dan tidak saling mengingat begitu ya dok ya. Tapi umumnya kalau bipolar disorder ini sendiri mungkin prevalensinya apakah bila dibandingkan dengan split personality, kalaupun ada gitu ya dok ya datanya, seperti apa sih dok? Ini jadi menarik. Apakah mungkin di Indonesia banyak juga yang mengalami split personality juga barangkali? Split personality itu sangat jarang terjadi. Itu adalah kasus yang sangat langka mungkin kita bisa bilang ya. Sementara kondisi gangguan bipolar itu sekitar
3% terjadi di masyarakat. Jadi dari 100 orang yang bisa mengalaminya, kurang lebih 3 orang. Sementara split personality mungkin dari 100 orang belum tentu ada. Seperti itu. Iya, makanya itu biasanya ada di film ya, kita nonton ada ya, di Dok, film. ya. Tapi iya, bukan betul. berarti di dunia nyata itu nggak ada juga gitu ada, ya, Dok, tetap ya. ada. Tapi tetap masih ada. langka gitu ya, Dok, ya. Iya, Oke, baiklah. Pertanyaan berikutnya ya, ini tadi sudah cukup jelas ya dijelaskan oleh Dokter Putri untuk Dewi. Mudah-mudahan cukup puas nih dengan jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Yunita. Halo Yunita, usianya 26 tahun ya, dari Jakarta Timur. Pertanyaannya juga detail nih. Dok, saya Yunita, usia saya 26 tahun. Saya belakangan ini sering mengalami mood swing, gampang bete, nanti biasa lagi gitu ya. Apakah iya itu gejala bipolar disorder? Atau karena saya perempuan? Nah, apakah mood swing saya ini disebabkan oleh masalah hormon saja ya, Dok, gitu ya? Perempuan kan biasanya lagi apa nih, PMS atau apa gitu ya. Sebelumnya terima kasih atas perhatian dan jawabannya. Masalah mood swing dikaitkan ke apakah ini gejala bipolar disorder atau hormonal nih pada perempuan nih, yang agak unik memang kalau kita bicara hormon ya, Dok ya. Tapi secara umum mood swing ini sendiri yang dimaksud nih seperti apa yang memang kalau memang ini gejala bipolar, Dokter? Oke. Orang di komunitas sering menyamakan antara gangguan bipolar dengan mood swing. Padahal belum tentu mood swing itu adalah gangguan bipolar. Semua bipolar ada mood swing, tetapi tidak semua mood swing adalah gangguan bipolar. Mood swing yang biasanya ada di masyarakat, pengertian yang ada di masyarakat itu adalah, oh kalau misalnya pagi harinya saya senang, nanti ada pemicu sedikit, siang harinya saya bete, gitu. Itu yang ada di masyarakat, mood swing seperti itu. Sementara sebenarnya yang dikatakan dengan mood itu sendiri adalah suasana perasaan yang bertahan lama, minimal 2 minggu. Dan mewarnai kehidupan sehari-hari, namun tidak dipengaruhi oleh pemicu eksternal. Jadi meskipun ada pemicu, bila mood orang tersebut sedang depresi, maka dia tidak bisa merasa senang. Meskipun diajak jalan-jalan ke Dufan misalnya, dia tetap tidak bisa merasa senang. Sehingga kita harus mempertanyakan nih, benar nggak mood swing yang, pengertian mood swing yang ada di masyarakat selama ini? Gitu. Jadi cari tahu dulu nih, maksudnya mood swingnya ini pemicunya sendiri bagaimana, jelas atau enggak gitu. Berapa ya, Dok, lama ya? bertahannya, berapa lama bertahannya, dan lain-lain. Gitu ya. Kalau tentang hormonalnya, sebenarnya kondisi bipolar itu saat misalnya ya mendekati menstruasi atau sekitar menstruasi, itu juga ada lagi gejolak-gejolaknya, karena tetap ada pengaruh biologis gitu. Gitu ya, itu kaitannya seperti itu. Tapi Dok, bila dibandingkan, maaf ya, antara gejala yang manik dengan yang gejala depresif atau gejala hipomanik tadi gitu ya, mana sih yang lebih kita perlu cemaskan lah dalam tanda kutip atau khawatirkan? Karena kan mungkin tadi kalau aku lihat, kalau yang depresi kok tadi sampai ada ide-ide bunuh diri gitu ya, maaf ya. Tapi kalau yang untuk manik itu sendiri, kalau yang memang apa ya, terlalu bersemangat, terlalu bergairah hidupnya, sangat-sangat passionate gitu ya, itu juga ada resiko potensi membahayakan, artinya lingkungan, tindak kriminal atau merugikan nyawa orang lain. Itu juga seperti apa juga, Dokter? Karena mungkin belajar dari kasus-kasus yang pernah ada atau mungkin di luar negeri atau di dalam negeri sendiri, kira-kira seperti apa yang bisa dipaparkan ya, sebagai contoh aja. Untuk gangguan bipolar, beda episode, beda hal yang harus kita perhatikan. Memang untuk gangguan bipolar episode depresi yang paling harus kita perhatikan adalah ide-ide mengakhiri hidup. Untuk orang dengan bipolar yang episodenya sedang manik, yang perlu kita perhatikan adalah mungkin perilaku agresif dan juga kurangnya kebutuhan untuk tidur. Kadang-kadang juga ada perilaku-perilaku yang beresiko seperti ngebut, menggunakan alkohol misalnya. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah sebenarnya lebih banyak orang dengan kondisi gangguan mental yang tidak membahayakan dibandingkan yang membahayakan. Maka pemikiran bahwa
seseorang dengan gangguan mental itu membahayakan, sebenarnya itu adalah stigma yang harus kita hapuskan dari masyarakat. Betul. Karena sebenarnya orang dengan gangguan mental itu menderita, bukannya melakukan kejahatan gitu. Mereka itu sedang sakit seperti kita sakit asma, seperti kita sakit flu, bisa ditangani dan juga bisa diobati. Iya, jadi kan seperti sakit fisik ya ini, tapi ini mental yang bermasalah istilahnya, dan ini bisa diobati, dan artinya yang penting adalah tadi hilangkan stigma gitu ya dok. Ini mungkin yang jadi perhatian juga dari tahun ke tahun kalau kita bicara bipolar disorder ataupun masalah kejiwaan lainnya ya dok ya, itu menghilangkan stigma itu sendiri gitu ya dok ya. Jadi kalau bisa dibilang ini kan treatmentnya memang sepanjang hidup gitu ya dok ya, karena istilah sembuh tuh, atau mungkin ada istilah khusus nggak dok, artinya terkendali, atau mungkin ada istilah yang bisa disampaikan di sini sehingga dengan istilah tersebut kita jadi jauh lebih optimis juga dalam mencapai target masing-masing pasien tentunya dokter. Iya, jadi ada sebenarnya istilah sembuh itu memang ambigu ya. Hilang nggak gangguan bipolarnya kalau kita minum obat? Gejalanya berkurang atau gejalanya bagaimana? Bisa berkurang, bahkan gejalanya bisa hilang bila kita terapi pengobatan dan juga terapi-terapi yang lain. Tetapi dia ini sifatnya seperti kondisi diabetes. Jadi kalau misalnya kita terapi dengan baik, kondisinya bisa sampai hilang. Tetapi bila kita tidak meneruskan terapi, maka kondisinya akan muncul lagi. Bukan berarti kita ketergantungan dengan terapi itu, tetapi kita memang membutuhkan. Seperti orang dengan diabetes membutuhkan insulin, atau orang dengan darah tinggi membutuhkan obat darah tinggi. Maka istilah sembuh yang ada pada orang dengan gangguan bipolar itu adalah yang kita sebut dengan remisi, atau recovery, atau pulih. Remisi. Iya. Jadi orang tersebut bisa melakukan apapun yang orang-orang lain juga lakukan. Bisa produktif, bisa berkarya, bisa bekerja, bisa membentuk relasi, berhubungan, berkeluarga, apapun, terserah, sekolah juga bisa. Asalkan dia berada dalam kondisi yang pulih tadi. Jadi syukur-syukur remisinya ini jadi makin panjang ya. Betul. Waktunya ya. Itu yang diharapkan tentunya ya dok ya. Dan tentunya butuh support dari orang-orang sekitar ya dok ya. Tadi hilangkan stigma ya dok ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir sekaligus closing statement dari dokter Putri ya. Oke. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai gangguan bipolar bersama dengan Dr. Putri Nugraheni SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Dan Dr. Putri dilanjutkan kembali sebelum closing statement tentunya. Jadi bagaimana sih dok supaya kita bisa bantu mengurangi lah ya gitu angka kejadian kalau bisa gitu. Maksudnya gini, artinya kalau kita tahu lebih awal, tentunya kan terdiagnosanya juga lebih awal, terus juga penanganannya lebih awal, dan harapannya kan kualitas hidup orang yang dengan bipolar disorder jadi jauh lebih baik, dan kita juga yang di sekitarnya juga ikutan senang, dan diri sendiri yang mungkin yang mengidap juga ikutan merasa stabil, merasa hidupnya lebih bermakna gitu ya dok ya. Jadi apa sih yang perlu dilakukan ketika katakanlah sudah ada gejala seperti ini? Kan kadang bingung ya, ini mau ke psikolog apa psikiater ya. Jadi seperti apa sih langkah-langkah yang bisa dokter anjurkan ya sebagai antisipasi sejak awal begitu dokter? Biasanya pada gangguan bipolar, kalau masih berupa suasana perasaannya, itu mungkin belum terlalu tampak untuk orang luar. Tapi kalau sudah membicarakan tentang perilaku, misalnya ada perilaku menarik diri pada episode depresi, atau perilaku yang beresiko pada orang dengan episode manik, maka barulah tampak pada orang-orang di sekitarnya. Nah, pada saat itulah tidak ada kata terlambat, mau itu dari awal diketahui atau baru diketahui setelah perilakunya berubah,
Yang penting kita mencoba membantu orang-orang dengan kondisi bipolar dengan cara menyarankan mereka untuk mencari bantuan profesional. Bantuan profesionalnya ini siapa? Apakah psikolog? Apakah psikiater? Sebenarnya psikolog ataupun psikiater sama-sama menangani kondisi mental. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau orang tersebut mau datang ke psikolog. Kalau memang psikolog tersebut memerlukan bantuan psikiater, maka akan di-refer ke psikiater. Kalau datangnya ke psikiater, bila psikiater tersebut membutuhkan bantuan psikolog, maka akan di-refer ke psikolog. Jadi kita saling bekerja sama. Dan sekarang kan ada pendapat di masyarakat bahwa kalau orang yang ke psikiater itu lebih berat kondisinya daripada orang yang ke psikolog. Sebenarnya tidak seperti itu. Karena kita setara, sejajar, dan kita saling bekerja sama. Saling bersinergi lah ya dok. Betul, demi tadi mengoptimalkan kualitas hidup bagi orang-orang yang memang dengan bipolar disorder ini gitu ya dok ya. Jadi memang tugas, sekarang tugas dari masyarakat sekitar dok untuk tadi menghilangkan stigma gitu ya dok ya. Apa ya barangkali yang perlu ditanamkan gitu ya, yang lebih gencarkan barangkali gitu. Apakah ya selain meningkatkan pengetahuan, kita juga sikap apa yang perlu diambil supaya orang yang mau pergi ke psikiater ataupun psikolog itu nggak merasa malu atau merasa ragu atau merasa ada pikiran-pikiran yang kurang tepat lah ya, kurang lebih seperti apa saran dari dokter? Mungkin pola pikir kita harus sedikit diubah. Selama ini gangguan mental itu seolah-olah tidak dilihat seperti gangguan medis. Jadi kadang dilihat seperti gangguan-gangguan yang entah itu dibuat-buat atau gangguan yang karena dia tidak bisa mengontrol diri dan lain-lain. Tapi sebenarnya gangguan mental itu sama dengan gangguan medis lainnya. Sama seperti darah tinggi, sama seperti penyakit migrain dan lain-lain yang orang tersebut bila memiliki darah tinggi tentunya tidak akan malu datang ke dokter. Jadi tidak ada alasan kenapa harus malu datang ke psikiater karena ini sama-sama gangguan medis. Iya betul ya, bagus sekali penjelasannya. Jadi makin terbuka pikiran kita gitu ya dok ya. Dokter karena waktunya juga terbatas, jadi closing statement yang bisa dokter Putri sampaikan kepada kita semua mengenai tema hari ini yaitu gangguan bipolar. Silakan dokter. Ya. Karena sebentar lagi nih hari bipolar sedunia ya, jadi sangat penting untuk kita untuk meningkatkan kesadaran. Baik itu kesadaran terhadap diri kita sendiri yang mungkin merasakan gejala-gejala atau tanda-tanda mengalami kondisi suasana perasaan yang menurun atau meningkat, dan juga kita meningkatkan kesadaran akan orang-orang di sekitar kita. Kita mulai lebih peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Dan cara agar kita lebih peduli adalah satu hal yang sangat penting, menghilangkan stigma yang sejak dari dulu kita bicarakan. Menghilangkan stigma sehingga saat kita melihat ada orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan, kita bisa langsung aware dan tidak menjudge mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, bagus sekali penutupnya Dokter Putri. Terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses dan berkah selalu untuk dokter dan ilmu dokter selalu ya. Terima kasih. Iya, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru petugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.